hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Bukan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Jokowi ya gembira, tetapi kegembiraan Presiden Jokowi langsung dihubungkan dengan kegembiraan palsu karena tadi naturalisasi. Bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden, iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga sehingga terpaksa kita mesti seperti pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti meminjam dari luar negeri itu. Rocky Gerung rupanya sudah mulai menyentil timnas Indonesia. Apakah Rocky Gerung tidak tahu seperti apa supporter timnas Indonesia? Menyala abangku. Rocky Gerung katakan pemain naturalisasi itu adalah penipuan terhadap sensasi. Dan Rocky Gerung katakan bahwa kegembiraan Jokowi saat timnas Indonesia itu menahan imbang Australia itu dianggap kegembiraan palsu, Mirza. Dan Rocky Gerung itu katakan lagi suksesnya timnas Indonesia hari ini itu karena Jokowi meminjam pemain luar negeri katanya. Saya jadi heran, orang yang nggak paham bola ini kenapa kok ikut-ikutan untuk mengomentari sepak bola kita ya? Paling tidak poin dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini yang saya simpulkan adalah sebuah perpecahan, adu domba. Rocky Gerung ini tidak paham, dan saya pun juga akan koreksi sedikit terkait dengan statement Rocky Gerung yang melabeli pemain kita timnas Indonesia dengan sebutan naturalisasi tadi. Ini perlu dicatat dan perlu diingat pemirsa, mereka adalah pemain keturunan, bukan naturalisasi Pak Rocky Gerung. Sebutan naturalisasi itu untuk pemain yang sama sekali nggak ada darah Indonesianya. Dan mereka ini yang bermain melawan Australia kemarin itu punya darah Indonesia Pak Rocky. Entah dari bapak, ibu, atau kakek neneknya. Nah dari sini saja Rocky Gerung itu sudah gagal paham. Contoh, saya menikah dengan orang luar negeri katakanlah, lalu saya punya anak saya jago bola. Dipanggil timnas, masa anak saya itu tidak boleh membela negara ayahnya? Ini kan ngaco sekali loh. Nah kembali ke pembahasan tadi, kenapa Pak Jokowi dan Pak Erik itu mengambil pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia kita? Ini kan adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Publik sepak bola kita kan selalu menuntut prestasi instan. Sedangkan pemain kita sendiri, atau istilah yang disebut pemain lokal, itu kan masih jauh dari segala aspek. Mindset, skill, fisik, pengalaman, egonya, dan lain-lain. Dengan kondisi ini, jalan yang paling cepat dan tepat ya cari pemain keturunan lah. Hasilnya kan langsung kelihatan kan. Lolos ke fase Piala Asia 2023, 2 kali menang melawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, bahkan sampai lolos ke ronde 3 sekarang. Setelah masyarakat mayoritas bergembira dengan hasil timnas kita akhir-akhir ini, malah sekarang muncul lagi suara-suara miring yang bilang timnas Indonesia pinjem dari luar negeri. Terus mau bagaimana? Mau pakai pemain lokal yang levelnya nggak ngangkat demi ego lokal pret semata. Untuk kaum lokal pret, tolong bersabarlah. Lagi pula hadirnya pemain keturunan ini kan seharusnya kalian tuh bersyukur karena mereka telah mendorong pemain lokal supaya itu lebih kompetitif, bukan mengeluh posisinya direbut. Dan bagi saya, sepanjang pemain keturunan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi timnas kita, timnas Indonesia khususnya, ya baik-baik saja, nggak usah dipermasalahkan. Di negara lain pun, contohnya seperti di Prancis, banyak pemain, maaf ya, bukan rasis, yang berkulit hitam, yang aslinya itu dari negara-negara di luar Prancis. Coba kita hitung yang benar-benar asli dari Prancis, ada berapa orang? Kalau kita sendiri masih ngotot dengan dan ngeyel untuk timnas Indonesia harus murni pemain lokal, ya kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga. Di satu sisi juga kita semakin jauh tertinggal dengan sistem pelatihan pemain-pemain muda di bawah usia 17 tahun.
baik dari skill, teknik, dan fisik. Dan harapan saya hanya satu, timnas Indonesia itu bisa menjadi macan Asia, minimal Asia Tenggara lah, yang disegani dan dihormati dan tidak diremehkan terus-menerus seperti sebelum-sebelumnya. Dan mari kita simak terlebih dahulu komentar dari Rocky Gerung, Mirsa. Ngaco sekali ini. Bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang persepak bolaan atau olahraga secara umum. Bung Peter Gonta, Bung Rocky, saya tahu mantan duta besar di Polandia itu sahabat Anda. Ini tampaknya mencoba memberanikan diri melawan arus euforia, dan dia siap untuk itu kalau dia kemudian dihujat para netizen, terutama supporter sepak bola, karena dia itu membuat unggahan nih yang di akun media sosialnya dianggap melawan arus lah. Ini mempertanyakan apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia saat ini. Pasti sedang timbul kontroversi, dan saya membaca dikirimkan oleh sahabat saya Peter Gonta tentang evaluasi dia terhadap kondisi persepak bolaan kita itu. Dan pikiran Pak Peter ini menunjukkan bahwa dia paham apa yang disebut sebagai euforia massa dan patriotisme semu di atas lapangan tuh. Tapi Pak Peter hendak menerangkan pada kita bahwa sensasi-sensasi di lapangan itu sebetulnya juga harus dipahami berdasarkan prinsip-prinsip patriotisme. Misalnya lagu Indonesia Raya itu, atau lagu kebangsaan, atau beberapa lagu kenegaraan kita itu dinyanyikan, tentu harusnya dengan semacam pendasaran batinia bahwa ini adalah negeri yang dihidupkan oleh semangat perjuangan, seperti semangat perjuangan kemerdekaan tuh. Dan itu hanya mungkin ada dirasakan oleh warga negara, karena lip sync atau berupaya untuk meniru lagu kebangsaan sebuah negara itu kan menunjukkan ada empati dan ada keterlibatan, ada simpati, bahkan ada semacam janji untuk menghidupkan negeri. Dan sepak bola selalu harus dilihat sebagai ibu dari segala macam olahraga, walaupun orang sebut atletik semacam ibu dari semacam olahraga, tetapi sepak bola itu jadi semacam penanda sebuah negeri itu, penanda kedaulatan, bahkan penanda kedaulatan sebuah negara itu. Jadi kalau dulu ada teori bahwa negara itu disebut berdaulat kalau ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan. Sekarang mungkin bisa ditambahkan harus ada sepak bola tuh. Jadi kedaulatan rakyat itu juga akan ditagih pada persepak bolaan kita. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi, itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Iya, tapi ini ya Bung Rocky, kalau kita lihat itu Presiden Jokowi itu tampaknya sangat gembira dan bangga sekali ini ya dengan hasil capaian dari timnas Indonesia ini. Kan Presiden memuji-muji keberhasilan timnas kita. Ini sekarang menahan timnas Australia, menahan imbang. Setelah sebelumnya itu menahan imbang juga timnas Arab Saudi. Saya lagi berpikir ya, apakah Presiden Jokowi itu serius itu kegembiraannya itu, atau Presiden sendiri juga tidak berpikir gitu bahwa kan dia langsung menyalami para tim nasional Indonesia gitu, dan pasti harusnya sebagai seorang presiden dia bertanya-tanya gitu apa yang terjadi. Saya memahami kalau sebagian orang
negara atau dalam hal ini Presiden Jokowi ya gembira, tetapi kegembiraan Presiden Jokowi langsung dihubungkan dengan kegembiraan palsu karena tadi naturalisasi. Tapi sebetulnya di belakang peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan memuji-muji lalu di mulyono-mulyonokan, itu juga penanda sinisisme bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga sehingga terpaksa kita mesti seperti pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti meminjam dari luar negeri itu. Nah kemungkinan psikologi semacam ini yang harus kita hitung, bahwa ada sinisisme pada negara dan direpresentasikan pada Presiden Jokowi sehingga ada teriakan-teriakan kecil atau sinyal-sinyal yang agak ngeledek bahwa itu Mulyono itu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kegemaran netizen hari-hari ini kan ngeledek presiden, ngeledek dalam pengertian ingin membersihkan negeri ini dari peristiwa yang berlangsung selama pemilu kemarin, dan makin lama makin terlihat bagaimana Pak Presiden itu membangun dinastinya tuh. Jadi udah bercampur antara kejijikan politik dan sinisme terhadap naturalisasi. Tetapi sebagai permainan tentu semua orang ingin ada di lapangan untuk menikmati permainan itu. Tapi setelah permainan selesai kita balik pada evaluasi apakah negeri ini bisa menumbuhkan harapan menghasilkan atlet-atlet dari pelosok Indonesia. Itu berarti harus ada infrastruktur ekonomi yang memungkinkan calon-calon pemain kita itu nutrisinya diperbaiki. Harus ada infrastruktur politik yang bisa menjadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam regulasi olahraga misalnya kan. Kan hukum olahraga kita juga banyak yang harus dibenahi itu. Demikian juga sifat saintifik dari olahraga ini harus juga jadi alasan bagi kita untuk pakai sistem ilmu pengetahuan untuk menghasilkan kekuatan atau kemampuan bertanding dari atlet-atlet kita. Jadi sekali lagi ini banyak hal yang masih kita bisa. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten atau pembahasan kali ini ya. Seperti apa komentar kalian khususnya para supporter timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya nanti ada sesuatu yang saya perlu angkat kembali, ulas kembali terkait dengan orang-orang yang ingin menghambat tentang perkembangan permainan timnas Indonesia, saya akan ulas kembali pemirsa. Salam olahraga, salam NKRI.